Nila mengenai soul family itu seperti apa dan bagaimana caranya untuk terhubung atau minta bimbingan kepada para soul family ini. Gambaran sederhananya itu seperti ini ya, soul family itu. Pertama, di sini kita punya makna monad. Nah, makna monad adalah di kehidupan manusia itu sama dengan kakek dan nenek, ya. Kemudian makna monad ini katakanlah memancarkan 7 monad, ya. Monad ini adalah yang kemudian kita sebut sebagai dalam kehidupan manusia itu sebagai orang tua atau ibu dan bapak. Nah, setiap satu monad akan memiliki emanasi lagi. Nah, dari emanasi ini biasanya monad itu memiliki emanasi yang cukup banyak ya. Monad, katakanlah kita ambil contoh, dia akan mengemanasikan 7 ya. 7 emanasi dari monad ini adalah yang disebut sebagai true self dari setiap makhluk atau setiap individu, setiap manusia. Nah, setiap manusia itu sejatinya adalah true self yang merupakan emanasi langsung dari sang monad. Nah, seperti itu. Nah, soul family itu bisa kita ambil dari grid monad tadi, ya, grid monad, kemudian menurunkan monad, monad menurunkan para true self. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai soul family. Tapi kita ini ya, grid monadnya kita keluarkan dulu, kita pakainya monad dan true self saja. Di dalam monad kan sudah ya, monad sudah mengeluarkan true self. Nah, setiap true self ini adalah bersaudara. Seperti itu. Ya. Jadi soul family kamu itu adalah para true selves ini beserta sang monad ya. Semoga penjelasannya sampai di situ paham ya. Kemudian caranya terhubung itu seperti apa? Caranya terhubung adalah memahami hukum the law of oneness, memahami hukum kesatuan. Karena apa? Karena para true self ini kalau dinaikkan ya, ditarik ke atas kan mereka sebenarnya ya emanasi dari si monad ya. Jadi si monad itu sendiri yang menjadi banyak ya. Emanasi itu berarti pancaran ya. Jadi true self tidak lain adalah pancaran dari si monad itu sendiri. Artinya sebenarnya true self adalah ya monad itu sendiri. Ya. Jadi sebenarnya itu satu kesatuan. Kalau kamu ingin terhubung atau meminta bimbingan dari soul family kamu, ya kamu harus memahami bahwa kamu dan soul family kamu yang kamu anggap sebagai soul family itu tidak terpisah, adalah satu kesatuan. Kalau kamu sudah memahami bahwa diri kamu itu tidak terbatas, ya multidimensional ya, dan tidak terbatas, barulah kamu bisa berinteraksi ya secara aktif dengan para soul family. Meskipun demikian, tanpa kamu meminta bantuan atau meminta bimbingan mereka, sebenarnya soul family itu ya sudah membimbing kamu setiap saat. Karena apa? Karena kalian adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Jadi mereka mengarahkannya ya melalui diri kamu sendiri ya, mungkin dari batin, dari intuisi ataupun dari kesadaran paling umum ya. Melalui kesadaran karena kan mereka adalah makhluk kesadaran. Jadi mengarahkannya, membimbingnya itu lebih kepada melalui kesadaran yang murni ya. Seperti itu. Jadi
Jangan menganggap bahwa kamu itu terpisah sebagai sosok yang terpisah dengan soul family ya. Anggap bahwa kalian itu satu kesatuan, maka jalan untuk berkomunikasi dengan mereka akan terbuka. Seperti itu.